Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan ke-11 dari mata kuliah rancangan percobaan. Dan pada minggu ke-11 ini, bahasan kita adalah tentang rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Kita sering disingkat juga dengan RALF yang terdiri dari 2 faktor. Dan lebih khusus lagi, bahasan kita pada minggu ke-11 ini adalah mengenai contoh soal dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut dan cara melakukan perhitungan dari awal sampai akhir. Dan mata kuliah rancangan percobaan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ditawarkan di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada semester ganjil, dan pada perkuliahan ini berkaitan dengan semester ganjil tahun 2022 tahun 2023. Nah, di bagian kanan ini menggambarkan salah satu contoh soal penyajian dari data hasil penelitian, di mana peneliti meneliti 2 faktor A sebagai faktor pertama dan faktor B sebagai faktor kedua, dengan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali ya. Dan untuk faktor A nya terdiri dari 2 taraf, A0 dan A1, sedangkan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf, faktor B0, taraf B0, B1 dan B2. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas contoh soal dan cara perhitungan dari salah satu rancangan di dalam rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap. Dan bagian dari rancangan acak lengkap, ada rancangan acak lengkap yang faktornya lebih dari 1, yaitu pada kesempatan ini adalah 2 faktor ya. Jadi rancangannya adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana rancangan acak lengkap faktorial sering disingkat dengan RALF ya. R-nya adalah rancangan, A-nya adalah acak, L-nya lengkap, F-nya faktorial. Jadi rancangan acak lengkap faktorial disingkat dengan RALF. Nah, berikutnya kita lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikut ini adalah salah satu contoh soal menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Itu sebagai contoh soal adalah seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari pemberian kapur dolomit dan pemberian pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah yang terdiri dari pH dan P tersedia, pertumbuhan dan hasil kedelai. Hasil kedelai di sini adalah bobot kering kedelai ya, setelah panen. Nah, dalam penelitian ini ya, dari contoh soal ini, maka kita harus telusuri bahwa faktornya yang mana. Nah, faktor yang diteliti oleh si peneliti itu faktor apa saja. Nah, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan tujuan dari si peneliti, itu ingin mengetahui pengaruh bersama dari pemberian kapur dolomit dan pemberian pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah, pH dan P tersedia, pertumbuhan dan hasil kedelai. Maka di sini kalau kita perhatikan ada 2 faktor yang ingin diteliti oleh si peneliti ini. Yang pertama faktor pemberian kapur dolomit, jadi faktor kapur. Dan kedua faktor pemberian pupuk fosfat atau faktor pupuk fosfat atau pupuk. Nah, tentunya di situ kita perlu merinci ya, dalam mempelajari rancang percobaan, terutama dalam pengolahan data dari hasil satu penelitian. Kita harus tahu tujuannya dulu, tujuan dari si peneliti, dan dari penelitiannya dia menggunakan berapa faktor. Ternyata si peneliti ini menggunakan 2 faktor. Faktor pertamanya adalah kapur dolomit,
disimbolkan faktor A, dan faktor kedua pupuk fosfat disimbolkan faktor B. Nah, mengenai simbolnya A atau B atau bisa ini agak lebih bebas ya, tergantung memudahkan si peneliti dalam memberi nama yang berhubungan dengan perlakuannya. Sebagai contoh, dia menggunakan untuk faktor pertama kapodolomit disimbolkannya faktor A, faktor kedua pupuk fosfat disimbolkannya faktor B. Bisa juga mungkin si peneliti yang lain menyimbolkannya faktor pertama kapodolomit disimbolkannya sebagai faktor K. K-nya singkatan dari kapur. Faktor kedua pupuk fosfat disingkatnya P ya, karena berkaitan pupuk fosfat ya. Itu boleh juga ya, tapi dalam contoh ini kita mudahkan untuk awal dalam mempelajari tentang rancangan acak lengkap faktorial, dua faktor, maka pertama kita simbolkan dulu. Setelah kita mengetahui faktornya, faktor pertamanya ada kapodolomit, maka kita simbolkan sebagai faktor pertamanya adalah A. Dan penulisan A-nya harus berubah besar. Dan faktor kedua pupuk fosfat, maka kita gunakan simbol B ya, simbol B. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi faktor yang diteliti oleh si peneliti, itu terdiri dari faktor pertama dan faktor kedua, selanjutnya kita menelisik lebih lanjut tentang taraf dari masing-masing faktor pelakuannya. Nah, faktor yang pertama kapodolomit, si peneliti menggunakan dua taraf, jadi dari dua taraf, yaitu tanpa diberi kapur dolomit sebagai kontrol, yaitu A0, dan diberi kapur dolomit setara 1 kali LDD disimbolkan A1. Jadi dia ada dua taraf. Taraf pertama disimbolkan A0 dan taraf kedua disimbolkan A1. Nah, selanjutnya untuk faktor kedua, ternyata si peneliti meneliti untuk faktor kedua terdiri dari 3 taraf. Ya, 3 taraf. Dan ketiga taraf tersebut yaitu terdiri dari tanpa diberi pupuk fosfat sebagai kontrol, yaitu B0. Berikutnya diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar disimbolkan B1. Dan taraf ketiga diberi pupuk fosfat 100 kg per hektar disimbolkan B2. Dan dalam hal ini bahwa si peneliti meneliti untuk faktor kedua, yaitu pupuk fosfat, dengan 3 taraf, yaitu tanpa diberi pupuk B0, diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar disimbolkan B1, dan diberi pupuk fosfat 100 kg disimbolkan sebagai B2. Nah, dari masing-masing kombinasi pelakuan ini, si peneliti melakukan 5 kali pengulangan, 5 replikasi, 5 replikasi. Nah, ini yang jadi pada slide yang kedua ini menyajikan tentang faktor dari masing-masing yang diteliti, apakah 1 faktor atau 2 faktor. Jadi menelusuri berapa faktor yang diteliti. Ternyata pada contoh ini ada berkaitan dengan 2 faktor, faktor pertama dan faktor kedua. Nah, setelah berkaitan dengan berapa jumlah faktornya, yang berikutnya berapa taraf dari masing-masing faktor. Nah, di sini pada faktor pertama terdiri dari 2 taraf, sedangkan pada faktor kedua terdiri dari 3 taraf. Dan yang berikutnya adalah berapa ulangan dari masing-masing kombinasi pelakuan yang akan diteliti. Ternyata dia menggunakan sebanyak 5 ulangan, 5 kali ulangan atau 5 replikasi. Dan itu yang untuk slide ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, untuk slide yang berikutnya ini adalah setelah kita mengenali, setelah kita tahu masing-masing faktor yang diteliti. Dalam ini ada 2 faktor, faktor pertama dan faktor kedua. Ya, ada faktor pertama dan faktor kedua. Selanjutnya kita tulis masing-masing taraf dari faktor pertama dan faktor kedua.
faktor pertama ada 2 taraf, maka ada A0 dan ada A1. Dan sedangkan faktor kedua kita tulis tarafnya ada 3 taraf, berarti ada B0, ada B1, ada B2. Nah, selanjutnya adalah kita menyusun kombinasi perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut, ya, di mana faktor A ada 2 taraf dan faktor B ada 3 taraf. Maka kombinasi perlakuan dari faktor A dan B ini 2 kali 3, jadi 2 taraf faktor A dikali 3 taraf faktor B, sehingga kombinasinya 2 kali 3, jadi ada 6 kombinasi perlakuan. Jadi terdapat 6 kombinasi perlakuan. Maka kita membuat atau kita menyusun kombinasi ke-6 perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut. Itu untuk A ada A0 dan A1, dan untuk B ada B0, B1, B2. Maka kita susun kombinasinya mulai dari faktor pertama, taraf pertama A0 dengan faktor kedua taraf pertama B0. Jadi kombinasinya adalah A0 B0. Berikutnya faktor pertama taraf pertama A0 dan faktor kedua taraf kedua faktor kedua taraf kedua yaitu B1. Maka kombinasinya adalah A0 dan B1. Kombinasi selanjutnya kita susun lagi, yaitu faktor pertama taraf pertama A0 dengan faktor kedua taraf ketiga, jadi taraf ketiga dari faktor kedua yaitu B2. Maka kombinasinya adalah A0 B2. Nah, berikutnya lagi kita lakukan kombinasi yang selanjutnya, yaitu kombinasi antara taraf kedua dari faktor pertama A1 dengan taraf pertama faktor kedua yaitu B0. Ini kombinasinya adalah A1 B0. Kita lanjutkan lagi membuat kombinasi selanjutnya, yaitu antara taraf kedua faktor pertama dengan taraf kedua faktor kedua. Mana taraf kedua faktor pertama adalah A1 dan taraf kedua faktor kedua adalah B1. Maka kombinasinya A1 B1. Kombinasi yang terakhir adalah antara taraf kedua faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua yaitu B2. Maka kombinasinya adalah A1 B2. Nah, dari ke-6 kombinasi ini kita susun mulai dari kombinasi pertama yaitu A0 B0, berikutnya kombinasi berikutnya A0 B1, kombinasi berikutnya A0 B2, dan selanjutnya A1 B0, kombinasi berikutnya A1 B1, dan kombinasi selanjutnya A1 B2. Sehingga terdapat 6 kombinasi dari faktor pertama dengan faktor kedua, di mana faktor pertamanya 2 taraf dan faktor keduanya 3 taraf. Sehingga terdapat 6 kombinasi, yaitu A0 B0, A0 B1, A0 B2, A1 B0, A1 B1, A1 B2. Jadi pada slide ini menjelaskan bagaimana kita menyusun kombinasi perlakuan dari penelitian yang menggunakan metode rancangan percobaan, dan rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Yang faktor pertamanya ada faktor A 2 taraf dan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf. Maka kita menyusun kombinasi perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor dengan kombinasi 2 kali 3 sebanyak 6 kombinasi, 6 kombinasi perlakuan, yaitu A0 B0, A0 B1, A0 B2, A1 B0, A1 B1, dan A1 B2. Jadi tahapan ini harus kita lalui. Jadi setelah kita mengetahui jumlah faktor yang diteliti,
dilanjutkan kita lebih detail mengetahui taraf dari masing-masing faktor tersebut, ya, taraf dari faktor pertama dan taraf dari faktor kedua. Yang berikutnya mengkombinasikan pelakuan antara faktor pertama dengan faktor kedua, atau kombinasi pelakuan AB, ya. Nah, di slide ini menyajikan bagaimana menyusun kombinasi pelakuan AB, ya, yang dimana A-nya 2 taraf, B-nya 3 taraf. Sehingga terdapat 6 kombinasi perlakuan untuk pelakuan AB ini, ya, pelakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya faktor A terdiri dari 2 taraf, dan faktor keduanya adalah faktor B terdiri dari 3 taraf, sehingga memiliki kombinasi perlakuan sebanyak 6 kombinasi. Ya, sebagai contoh di sini adalah A0B0, A1B1, A0B2, A1B0, A1B1, dan A1B2. Jadi pada slide ini yang Bapak tekan lagi adalah bagaimana menyusun kombinasi perlakuan untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah kita mempersiapkan ulangan setiap kombinasi perlakuan tersebut. Kita tahu bahwa tadi ada 6 kombinasi perlakuan. Nah, dari setiap kombinasi perlakuan kita lakukan pengulangan. Nah, di sini pasti peneliti melakukan 5 kali ulangan. Nah, 5 kali ulangan itu maksudnya bahwa dari setiap kombinasi perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dari masing-masing kombinasi perlakuan. Jadi ada 5 replikasi, ya, 5 replikasi, 5 pengulangan, 5 ulangan. Ada istilahnya 5 ulangan. Jadi di slide ini adalah kita menyiapkan ulangan. Dalam hal ini ada 5 ulangan pada setiap kombinasi perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya adalah A2 taraf dan faktor B-nya 3 taraf, dan masing-masing kombinasi diulang sebanyak 5 kali. Nah, seperti sebelumnya kita sudah menyusun kombinasi antara faktor A dan faktor B, ya, antara faktor pertama dengan faktor kedua. Nah, dari masing-masing kombinasi, contohnya ini adalah kombinasi taraf pertama faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua. Jadi antara A0 dan B0 dilakukan 5 kali pengulangan, 5 kali ulangan. Jadi kita menyiapkan ulangannya. Ini ulangan 1, ini ulangan 2, ini ulangan 3, ini ulangan 4, ini ulangan 5. Nah, dari setiap ulangan ini, ya, dari masing-masing ulangan ini, maka kombinasi perlakuan yang disimpulkan adalah sama. Jadi A0 B0 ulangan 1, A0 B0 ulangan kedua, A0 B0 ulangan ketiga, A0 B0 ulangan keempat, dan A0 B0 ulangan kelima. Jadi kebetulan pada penelitian ini dia melakukan 5 ulangan, ya, dia melakukan 5 ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Nah, jadi untuk kombinasi yang pertama, yaitu A0 B0, disiapkannya 5 ulangan. Jadi kalau penelitiannya di rumah kaca, greenhouse, menggunakan ember umpamanya, atau menggunakan polybag, atau menggunakan wadah media lainnya, maka dia siapkan 5 wadah, 5 ember atau 5 polybag, ya, untuk kombinasi A0 B0. Jadi A0 B0 untuk ulangan yang 1 dibuat 1 polybag atau 1 ember. A0 B0 untuk ulangan kedua disiapkan juga 1 polybag atau 1 ember. Nah, begitu juga A0 B0 ulangan ketiga disiapkan juga 1 polybag atau 1 ember atau pot, ya.
Begitu juga selanjutnya A0 B0 ulangan untuk ulangan keempat disiapkan juga satu pot atau satu ember atau satu polybag. Begitu juga untuk A0 B0 untuk ulangan kelima. Jadi kombinasi A0 B0 terdapat 5 ulangan. Kalau percobaannya di greenhouse di rumah kaca menggunakan pot, maka ada 5 pot. Kalau dia menggunakan polybag ada 5 polybag. Kalau dia menggunakan ember ada 5 ember untuk kombinasi pelakuan A0 dengan B0. Kombinasi A0 B0 ada 5 ulangan. Kalau percobaannya di lapangan berarti petakan, maka untuk kombinasi pelakuan A0 B0 disiapkan 5 petakan. Untuk ulangan 1, petakan untuk ulangan kedua, petakan untuk ulangan ketiga, petakan untuk ulangan keempat, petakan untuk ulangan kelima. Itu kalau pada satu hamparan. Tapi ada juga ulangannya dengan berbeda provinsi. Berarti kombinasi A0 B0 dilakukan di 5 provinsi. Kalau ulangannya berupa provinsi. Nah, selain kombinasi A0 B0 juga dilakukan, kita siapkan juga ulangan untuk kombinasi yang kedua untuk kombinasi A0 B1. Kita siapkan juga 5 ulangan. Ulangan satunya, ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima. Kalau dia percobaan di rumah kaca, maka disiapkan pot atau polybag atau ember. Sebanyak 5 pot atau 5 ember atau 5 polybag. Kalau di lapangan petakan berarti kita siapkan juga untuk kombinasi A0 B1 sebanyak 5 petakan. Berikutnya untuk kombinasi yang selanjutnya yaitu antara A0 B2. A0 B2 dari tahap pertama faktor pertama dengan tahap ketiga faktor kedua yaitu A0 B2. Jadi kita siapkan juga 5 ulangan untuk ulangan pertamanya, ulangan keduanya, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima. Dan seterusnya, sampai kombinasi yang keenam yaitu antara tahap kedua faktor pertama dengan tahap ketiga faktor kedua yaitu A1 B2. Antara A1 B2 kita siapkan untuk ulangan pertamanya, untuk ulangan keduanya, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan ulangan kelima. Jadi jangan lupa setelah tahapan sebelumnya tadi sudah Bapak jelaskan, setelah kita mengetahui jumlah faktornya, berikutnya jumlah tahap masing-masing faktor, berikutnya lagi menyusun kombinasi perlakuan dari kedua faktor, dan berikutnya pada sesuai dengan slide ini adalah menyusun atau menyiapkan ulangan setiap masing-masing kombinasi perlakuan. Karena di sini ada 5 ulangan, maka disiapkanlah 5 ulangan untuk masing-masing kombinasi perlakuan. Mulai dari kombinasi perlakuan A0 B0 siapkan 5 ulangan, kombinasi A0 B1 disiapkan 5 ulangan, kombinasi A0 B2 disiapkan 5 ulangan, kombinasi A1 B0 siapkan 5 ulangan, kombinasi A1 B1 disiapkan 5 ulangan, begitu juga kombinasi A1 B2 disiapkan 5 ulangan. Sehingga jumlahnya adalah 30 pot. Kalau di greenhouse kita menyiapkan pot, maka diperlukan 30 pot. Diperlukan 30 pot. Kalau kita menggunakan polybag, maka diperlukan 30 polybag. Kalau kita menggunakan ember, maka diperlukan 30 ember. Kalau di lapangan, maka kita perlukan 30 petakan. 30 petakan lahan yang akan kita jadikan sebagai kombinasi dan antara pelakuan dan beserta ulangannya. Jadi ada 6 kombinasi pelakuan disertai dengan masing-masing 5 ulangan, sehingga ada 30 petakan kalau di lapangan. Kalau di rumah kaca 30 pot. Jadi jangan lupa pada slide yang berikut ini itu menjelaskan bagaimana kita menyiapkan
ulangan untuk setiap kombinasi perlakuan. Jadi sangat tergantung dari berapa jumlah ulangannya. Ada yang penelitian menggunakan 3 ulangan, ada penelitian lain menggunakan 4 ulangan, ada juga yang menggunakan 5 ulangan. Kebetulan contoh kita ini menggunakan 5 ulangan, ya, 5 ulangan. Jadi Bapak ulangkan lagi, review lagi bahwa pada slide yang berikut ini kita menyiapkan ulangan dari setiap kombinasi perlakuan untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya terdiri dari 2 taraf, yaitu faktor A, dan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf, dan masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 5 kali, sehingga terdapat, kalau itu kita menggunakan port, terdapat 30 port, ya, yang harus kita siapkan. Kalau kita menggunakan petakan di lapangan, maka kita harus menyiapkan 30 petakan di lapangan. Dan untuk slide ini Bapak cukupkan sini, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikutnya ini adalah bagaimana kita mempersiapkan pemberian label, di mana label yang kita siapkan tersebut berisi informasi tentang kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi di slide ini menyajikan tentang bagaimana kita mempersiapkan label dan untuk pemberian label, ya. Jadi pertama kita mempersiapkan labelnya dulu, label dari setiap part percobaan kita, atau setiap polybag percobaan kita, atau setiap petakan dari percobaan kita. Nah, label tersebut berisi informasi tentang kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi sekali lagi, berisi label tersebut berisi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi slide ini menyajikan bagaimana pemberian label kombinasi perlakuan dengan ulangan pada penelitian yang menggunakan metode rancangan acak, menggunakan metode rancangan percobaan, dan rancangan percobaan yang dipilih adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya A terdiri dari 2 taraf, dan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf, serta diulang sebanyak 5 kali. Jadi setiap kombinasi perlakuan AB diulang sebanyak 5 kali. Nah, pada slide ini bagaimana kita mempersiapkan labelnya, mempersiapkan label, di mana labelnya berisi informasi kombinasi perlakuan beserta ulangan. Nah, sebagai contoh, pada kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan 1, maka kita buatkan labelnya seperti ini: A0 B0 ulangan 1, ya. A0 B0 U1, U-nya sebagai singkatan ulangan. Jadi untuk kombinasi perlakuan taraf pertama faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A0 B0, pada ulangan pertama kita buat labelnya A0 B0 U1, ya, A0 B0 U1. Berikutnya juga untuk ulangan kedua kita siapkan pemberian labelnya. Ulangan ketiga kita siapkan, pertama kita siapkan labelnya, dan setelah kita siapkan labelnya, kita tempelkan, kita beri label tersebut kepada masing-masing percobaan kita, masing-masing. Misalnya kalau kita percobaan di rumah kaca, greenhouse menggunakan pot, maka label yang sudah kita siapkan kita tempelkan pada masing-masing pot yang kita gunakan, masing-masing polybag yang kita gunakan, ya. Kalau di lapangan, maka kita siapkan label, ya, dan label ini kita terus dalam bentuk pakai papan, ya, dan papan ini ditutup pakai plastik supaya kalau begitu hujan tidak basah, tidak luntur labelnya, dan selanjutnya ditancapkan di masing-masing petakan, ya. Jadi masing-masing petakan dikasih informasi berupa label, ya, label, ya, dalam bentuk papan yang ditulis labelnya seperti A0 B0 U1, yang menginformasikan bahwa petakan tersebut adalah untuk kombinasi perlakuan A0 B0 dengan pada ulangan pertama.
Nah, ini kita siapkan. Jadi lebih dahulu kita mempersiapkan labelnya, label dari setiap yang berisi informasi tentang kombinasi perlakuan dan ulangannya. Ya, jadi sini ada label A0, B0, ulangan 1 yang menginformasikan bahwa taraf pertama dari faktor pertama dan taraf pertama dari faktor kedua dengan ulangan pertama, pada ulangan pertama. Jadi Bapak ulangi, label yang pertama ini menginformasikan kombinasi perlakuan, yaitu kombinasinya A0, B0 beserta ulangannya adalah pada ulangan pertama. Nah, berikutnya kita siapkan juga untuk kombinasi A0, B0 pada ulangan kedua. Berikutnya juga kita siapkan labelnya untuk kombinasi perlakuan A0, B0 pada ulangan ketiga. Kita siapkan juga label yang berikutnya untuk A0, B0 ulangan keempat. Dan yang berikutnya kita siapkan juga label kombinasi perlakuan A0, B0 pada ulangan kelima. Nah, begitu juga untuk kombinasi yang berikutnya, yaitu A0, B1. Kita siapkan juga pada ulangan 1. Kombinasi berikutnya A0, B1 pada ulangan kedua, A0, B1 pada ulangan ketiga, A0, B1 pada ulangan keempat, A0, B1 pada ulangan kelima. Dan selanjutnya untuk kombinasi berikutnya, yaitu kombinasi A0, B2. A0, B2 itu taraf pertama faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua, yaitu kombinasinya A0, B2 dan pada ulangan pertama, pada ulangan pertama. Maka labelnya adalah A0, B2 ulangan pertama, A0, B2 U1. U1-nya adalah ulangan pertama. Kita siapkan juga untuk ulangan keduanya, kita siapkan juga untuk ulangan ketiga, kita siapkan juga untuk ulangan keempat, dan kita siapkan juga untuk ulangan kelima. Berikutnya juga untuk kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A1B0 pada ulangan pertama. Maka kita tulis labelnya A1B0 U1. Artinya taraf pertama taraf kedua taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua pada ulangan pertama. Maka labelnya A1B0 U1. Bapak ulangi bahwa label A1B0 U1 adalah label yang menginformasikan bahwa percobaan tersebut dikenakan kombinasi perlakuan dari taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua pada ulangan pertama. Setelah kita siapkan A1B0 U1 pada ulangan 1, selanjutnya untuk ulangan keduanya. Berikutnya pada ulangan ketiganya kita siapkan, berikutnya untuk ulangan keempat, dan selanjutnya untuk ulangan kelima. Selanjutnya baru ke kombinasi A1B1, yaitu taraf kedua faktor pertama dengan taraf kedua faktor kedua, jadi A1B1. Kita siapkan untuk ulangan pertamanya, jadi A1B1 U1, A1B1 U2, kita siapkan untuk ulangan kedua, kita siapkan untuk ulangan ketiganya A1B1 U3, kita siapkan ulangan keempatnya A1B1 U4, ya. Kita siapkan juga untuk ulangan kelimanya A1B1 U5. Dan selanjutnya adalah kita siapkan berikutnya untuk kombinasi antara taraf kedua faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua, yaitu A1B2. Mulai dari kita siapkan untuk ulangan pertamanya, yaitu A1B2 ulangan pertama dengan label A1B2 U1. Berikutnya untuk ulangan kedua A1B2 U2. Berikutnya untuk ulangan ketiga kita siapkan A1B2 U3. Selanjutnya kita siapkan untuk ulangan keempatnya A1B2 U4. Berikutnya yang terakhir adalah untuk ulangan kelimanya, yaitu A1B2 U5. Nah, jadi di slide ini menyajikan bagaimana kita mempersiapkan label
di mana label yang kita perlu siapkan itu berisi informasi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Nah, setelah kita mempersiapkan label, maka label tadi kita tempelkan ke masing-masing perlakuan yang kita berikan pada percobaan kita. Kalau kita percobaan kita di rumah kaca, di greenhouse, kita menggunakan pot atau polybag atau ember, maka label yang sudah kita siapkan kita tempelkan. Kita tempelkan ke tapi sebelum kita tempelkan, jangan lupa kita lapiskan kita masukkan dalam plastik dulu. Yang masukkan dalam plastik transparan. Kenapa perlu pakai plastik transparan? Pertama, biar labelnya kelihatan. Kalau plastiknya tidak transparan, nanti labelnya nggak kelihatan. Jadi masukkan di plastik transparan supaya labelnya kelihatan. Kedua, supaya apabila terjadi tertimpa debu dan mudah membersihkannya. Kalau itu percobaan di greenhouse, di greenhouse. Tapi kalau di lapangan, kita perlu lapisin juga pakai plastik. Tujuannya selain supaya labelnya kelihatan, pakai plastik transparan supaya labelnya kelihatan. Yang kedua, apabila kena hujan, tulisan di label tadi tidak luntur, karena yang basah bukan tulisan di labelnya, tapi yang basah plastik pembungkusnya, sehingga mudah dilap, mudah dilap dan dikeringkan. Jadi ulangi lagi bahwa tahapan yang berkaitan slide ini adalah tahapan mempersiapkan label penelitian dan pemberian label tersebut di setiap percobaan kita, setiap satuan percobaan kita. Jadi kalau percobaannya di rumah kaca, maka label yang sudah kita tulis kita tempelkan di masing-masing potnya, di masing-masing polybagnya, di masing-masing embernya. Kalau percobaan itu kita lakukan di lapangan, di petakan-petakan, maka kita siapkan seperti mirip papan pengumuman gitu ya. Jadi ada kayu yang bisa ditancapkan ke masing-masing petakan, dan ada papan yang bisa kita tulis untuk label ini, ya. Tapi upayakan yang jangan sampai mudah luntur karena hujan. Jadi upayakan yang tidak luntur pada saat hujan. Bisa dalam bentuk label yang dilapisin plastik transparan, bisa juga langsung ditulis dalam bentuk cat yang tahan hujan, ya, tahan kena hujan, yang tidak luntur, ya. Nah, inilah penting supaya kalau ini tahapan ini kita tidak lakukan dengan hati-hati dan kita tidak lakukan dengan benar, maka kita akan mengalami kebingungan pada saat di lapangan. Umpamanya di petakan-petakan yang sudah kita kasih label, ternyata label tersebut pada luntur, sehingga kita sendiri tidak lupa ini petakan ini dikenakan perlakuan apa, kombinasi perlakuan apa dan pada ulangan keberapa, ya. Nah, itu hati-hati. Begitu juga dengan di rumah kaca, ya. Di rumah kaca labelnya kita lapisin plastik transparan supaya kalau apabila saat kita menyiram karena tetesan air tadi tidak membuat label yang kita tulis tadi menjadi luntur, sehingga kita kehilangan informasi ini pot ini dikenakan perlakuan apa tadinya, kombinasi perlakuan yang mana dan pada ulangan keberapa, ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, biasanya peneliti-peneliti yang sudah pengalaman, dia memperhatikan sekali cara pembuatan label ini dan cara pemberian labelnya, ya. Nah, bagi yang sering terjadi kegagalan itu pada peneliti-peneliti pemula yang masih belum punya pengalaman, sehingga dia buat labelnya seadanya saja. Begitu berjalan labelnya pada luntur, dia kehilangan informasi bahwa pot-potnya ini untuk kombinasi pelakuan yang mana dan pada ulangan keberapa, sehingga membuat rancu dari pengukuran yang dia peroleh, karena dia nggak tahu ini label dari kombinasi pelakuan yang mana dan pada ulangan keberapa. Jadi ini seperti sepele tapi penting
tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Tentunya untuk peneliti-peneliti senior yang seperti ini sudah terbiasa dia, sudah terbiasa, sudah hafal, sudah hafal dalam mempersiapkan label, dalam pemberian label, dan dalam pemberian labelnya bagaimana supaya label tadi tetap tahan, tidak luntur pada saat kena air, pada saat penyiraman di rumah kaca atau pada saat membersihkan, merapikan di rumah masing-masing potnya, atau pada saat di lapangan, pada saat hujan, di lapangan kena hujan, pada saat hujan label-label tadi tidak luntur, tidak hilang, masih tetap jelas, sehingga si peneliti tahu persis bahwa petakan ini adalah petakan yang dikenakan kombinasi perlakuan sekian, A-nya A berapa, B-nya B berapa, dan pada ulangan keberapa, sehingga pada saat dia melakukan pengukuran, dia tahu bahwa yang dia ukur pada petakan tersebut untuk perlakuan, kombinasi perlakuan yang mana pada ulangan keberapa. Jadi untuk sekali lagi pada slide ini Bapak ulangi bahwa pada slide ini menyajikan informasi tentang bagaimana kita mempersiapkan label penelitian, label dari setiap satuan penelitian kita, dan bagaimana pemberian label tersebut. Nah, yang paling penting di label tadi ada menyajikan informasi kombinasi perlakuan beserta ulangan. Jadi kombinasi perlakuan beserta ulangan. Selebihnya tergantung kebutuhan. Yang paling sangat mendasar adalah berisi informasi kombinasi perlakuan beserta ulangannya masing-masing. Jadi harus tahu dia bahwa kombinasi keberapa antara faktor A dengan faktor B-nya. Apakah A0 B0, apakah A0 B1, ataukah A0 B2, atau malah A1 B0, atau A1 B1, atau A1 B2. Selanjutnya juga pada ulangan keberapa. Ulangan ke-1 kah, atau ulangan kedua kah, atau ulangan ketiga kah, atau ulangan yang berikutnya, yaitu ulangan keempat atau ulangan kelima. Nah, jadi pentingnya persiapan pembuatan label, dan pentingnya pada saat pemberian label, dan juga persyaratan dari label tersebut. Jadi label harus jelas terlihat, dan label tadi tidak luntur pada saat kena air. Jadi sehingga label sangat membantu bagi si peneliti pada saat dia melakukan pengamatan, mulai dari pengamatan tinggi tanah, berkaitan dengan perkimia tanahnya, api tersedianya, pH tanahnya, maupun yang lain-lainnya berkaitan dengan perkimia tanah, maupun yang berkaitan dengan pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun dan sebagainya, maupun juga berkaitan dengan komponen hasil dan hasil tanaman. Nah, semuanya pada saat dia tetapkan, dia amati di lapangan, dia harus tahu bahwa yang dia ukur tadi untuk kombinasi perlakuan yang mana pada ulangan keberapa. Itu yang penting sekali, ya. Bapak rasa itu yang informasi yang penting di slide ini, dan kita lanjutkan ke slide berikutnya.